Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan terkait materi bisnis model inovasi. Kelompok kami terdiri dari yang pertama Helmi Febrian 1901010012. Yang kedua ada Nur Rahmat Bayu 1901010015. Yang ketiga ada Nurma Rofi Arini 1901010041. Yang keempat ada Miftah Safira Putri 1901010179. Dan yang kelima ada Sandi Firda Rahmawan 2001010139. Baiklah, yang pertama kita akan membahas terkait apa itu bisnis model inovasi. Jadi, pengertian dari bisnis model inovasi itu sendiri yaitu segala strategi bisnis harus dimulai dengan bisnis model yang tepat dan inovatif. Bisnis model merupakan gambaran besar bagaimana seorang inovator dan pebisnis itu menghasilkan profit atau keuntungan. Yang selanjutnya, BMC atau Business Model Canvas. Jadi, semakin ketatnya persaingan dunia bisnis, maka perusahaan itu harus menciptakan dan mengembangkan inovasi baru untuk dapat bertahan dengan pesaing yang ada. BMC sendiri atau Business Model Canvas pertama kali dikenalkan oleh Osterwalder dan Bickner. Untuk selanjutnya, Osterwalder dan Bickner membuat sebuah pendekatan model kanvas yaitu 9 building blocks yang memudahkan bagi pebisnis untuk membangun dan mengembangkan bisnis mereka. Berikut ini adalah 9 building blocks bisnis model kanvas. Yang pertama ada customer segment. Yaitu pelanggan merupakan kunci utama dalam mendapatkan keuntungan. Tanpa pelanggan, maka sebuah perusahaan ini tidak dapat bertahan lama dalam bisnis yang sudah dibangun. Yang selanjutnya ada value proposition yang menggambarkan bagaimana pelanggan dapat beralih dari satu perusahaan ke perusahaan lain melalui produk atau layanan yang ditawarkan oleh perusahaan yang berbeda dengan kompetitornya. Yang ketiga, ada channel yang menggambarkan bagaimana sebuah perusahaan ini dapat menjalin komunikasi dengan pelanggannya dalam menyampaikan nilai proporsinya. Yang keempat, ini customer relationship, hubungan dengan pelanggan yang dibangun sesuai dengan customer segment. Yang kelima, ada revenue stream. Terdapat dua tipe. Yang pertama yaitu transaction revenue, transaksi yang diperoleh dari sekali pembayaran dari pelanggan. Yang kedua, tipe yang kedua ada recurring revenue, yaitu transaksi yang diperoleh dari pembayaran yang masih berkelanjutan untuk memberikan value proposition kepada pelanggan dan menyediakan layanan customer support kepada pelanggan setelah pembelian. Yang keenam ada care resource. Setiap bisnis ini membutuhkan sumber daya. Sumber daya utama ini dikategorikan menjadi 4. Yang pertama ada fisik, itu berupa gedung, tanah, dan kendaraan. Ada intelektual berupa hak intelektual dan hak paten. Ada human, yaitu sumber daya manusia. Ada financial, yaitu keuangan yang mencerminkan kinerja dari sebuah perusahaan. Selanjutnya, key activity. Key activity ini menggambarkan aktivitas penting yang dilakukan perusahaan agar bisnis yang dilakukan dapat bekerja dengan baik. Selanjutnya ada key partnership, yaitu perusahaan membentuk aliansi atau kerjasama karena berbagai alasan. Yang biasanya ini perusahaan menciptakan untuk mengoptimalkan bisnis dan mengurangi terjadinya resiko. Dan yang terakhir ada cost structure yang menggambarkan semua biaya yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu model bisnis. Biaya yang diperhitungkan ini dengan baik jika di aktivitas utama, sumber daya utama, dan kemitraan telah ditentukan. Untuk selanjutnya, epicenter bisnis model kanvas inovasi. Osterwalder dan Bickner tahun 2010 membedakan inovasi model bisnis berdasarkan 5 titik dari mana transformasi suatu model bisnis ini berasal. Yang pertama ada resource driven, yang kedua ada over driven, yang ketiga ada customer driven, yang keempat ada finance driven, dan yang kelima ada multiple epicenter driven.
Akan saya lanjutkan 5 titik dari mana transformasi suatu model bisnis berasal, yaitu yang pertama, resource driven, menciptakan inovasi dari infrastruktur yang sudah ada dalam suatu organisasi untuk memperluas suatu model bisnis. Contohnya Nespresso. Yang kedua, overdriven, menciptakan inovasi dari nilai baru yang memberikan dampak pada building block yang lain. Contohnya The New York Times. Yang ketiga, customer driven, menciptakan inovasi berdasarkan pada kebutuhan pelanggan, memfasilitasi akses dan meningkatkan kenyamanan. Contohnya Air Asia. Yang keempat, finance driven, menciptakan inovasi dengan aliran penghasilan mekanisme pricing atau mengurangi struktur biaya yang baru yang akan mempengaruhi building block yang lainnya. Contohnya Skype. Dan yang terakhir, multiple enterprise driver, inovasi yang didorong oleh banyak titik yang dapat memberikan dampak yang signifikan pada beberapa building block yang lain. Contohnya Facebook. BMC atau Business Model Canvas memiliki banyak manfaat sebagai guidance atau petunjuk arah dalam upaya perusahaan untuk mengoptimalkan kinerja demi menghasilkan profit. Osterwalder pada 2010 mengemukakan 6 manfaat dari BMC. Yang pertama, berpikir secara visual. BMC akan menciptakan group thinking dengan mencetak dan menempelkan 9 bagian building block. Hal tersebut memungkinkan setiap orang berpartisipasi aktif untuk mengisi bagian tersebut. Yang kedua, memahami hubungan antar aspek. BMC memfokuskan bisnis pada elemen strategis dan akan memiliki dampak besar pada pertumbuhan bisnis. Sifat visualnya membantu pemahaman dengan melihat gambaran keseluruhan bisnis, sehingga dapat melihat area kekurangan dan kelemahan tergantung input yang masuk. Yang ketiga, cepat dan cerdas. BMC menentukan elemen yang ada pada building block. Pembentukan BMC sederhana dan terfokus sehingga cepat untuk memulai, mengembangkan, dan mengulangi. BMC harus diuji dan dikerjakan berulang kali dari waktu ke waktu dengan verifikasi dan literasi yang cerdas. Yang keempat, cepat melihat kaitan dari komponen bisnis. BMC memungkinkan entrepreneur melihat secara visual gambaran kaitan masing-masing komponen bisnis. Founder seringkali menggambar garis ilustrasi pada poster untuk mengisi teka-teki dan bagaimana mereka bekerja sama. Dengan begitu, tim dapat menemukan hubungan peluang pasar dan posisi nilai yang unik. Yang kelima, penyampaian ide secara ringkas. Tim dapat menjelaskan dengan tepat dan ringkas apa yang mereka inginkan, menguji dan menindaklanjuti komponen BMC karena informasi dicatat dengan ringkas pada post-it notes. Yang terakhir, memudahkan startup untuk membagi tugas. Penggunaan BMC akan mudah untuk berbagi melalui foto atau mengambil poster dari dinding untuk bertemu dengan pihak lain yang berkepentingan, karena BMC disajikan dalam bentuk poster besar secara visual. Pengertian dan komponen model bisnis inovasi. Model bisnis mendefinisikan cara perusahaan menghasilkan nilai atau value creation dan bagaimana perusahaan menangkap beberapa nilai ini sebagai keuntungan. Inovasi model bisnis tercipta saat perusahaan meningkatkan customer value dan sekaligus menciptakan model penciptaan dan pendapatan baru yang memungkinkan perusahaan untuk menangkap beberapa nilai yang tercipta dengan cara yang baru. Komponen model bisnis inovasi. Yang pertama, positioning. Yang kedua ada product and service logic. Yang ketiga, added value logic. Yang keempat, sales and marketing logic. Yang kelima, profit formula. Sangat sedikit perusahaan yang berhasil memposisikan diri secara unik atau khas. Perusahaan dengan kekurangan diferensiasi menjadi saling dipertukarkan, dan pengganti seperti kita dapat merangkum peran positioning dalam model bisnis.
Yang pertama, komponen positioning, mengacu pada pertanyaan apa kebutuhan dasar pelanggan yang harus kita penuhi. Yang kedua, bagaimana kita bisa membangun dan mempertahankan posisi yang unik dalam pikiran pelanggan. Yang kedua, ada komponen product and service logic, mengacu kepada pertanyaan apa fitur yang diperlukan produk untuk memperkuat positioning. Yang kedua, apa yang unik dari produk yang ditawarkan kepada pelanggan. Kemudian komponen yang ketiga, edit value logic. Yang pertama mengacu pada pertanyaan bagaimana kita merancang proses penciptaan nilai yang efektif dan efisien sebagai penawaran produk ke pasar. Kemudian yang kedua, apa kompetensi inti dan proses inti pada fokus untuk memungkinkan kita menciptakan nilai. Komponen yang keempat, sales and marketing logic, adalah mengacu pada bagaimana kita menarik pelanggan. Kemudian yang selanjutnya bagaimana kita mempertahankan pelanggan. Kemudian komponen yang terakhir yaitu profit formula, mengacu kepada berdasarkan ekonomi rasional bagaimana cara perusahaan untuk Business model increasing return. Konsep modified predator prey yang dikembangkan oleh Lotka Volterra dalam mendukung konsep pertumbuhan logistik memicu adanya aktivitas intens perusahaan untuk berinovasi menjaga pertumbuhannya dan pertumbuhan ideal yang diinginkan. Setiap perusahaan adalah yang sifatnya eksponensial atau increasing return. Meskipun tidak mudah diraih, pertumbuhan bisnis increasing return tersebut bisa dilakukan dengan memasukkan ide pertumbuhan increasing ke dalam model bisnisnya. Sehingga BMC dengan epicenter inovasi over defense-nya akan mempresentasikan klaster infrastruktur atau bagian kiri BMC dan klaster customer bagian kanan BMC yang sesuai dengan mekanisme increasing return. Mekanisme increasing return. Ada 4 faktor penyebab umum yang akan menentukan apakah perusahaan akan mampu menghasilkan model pertumbuhan increasing return atau tidak. Menurut Bjorn Arthur, tahun 1980, keempat faktor tersebut meliputi: tahap pertama mewakili produk level, 1. Scale effect, 2. Learning effect. Tahap kedua mewakili market level, market effect, dan increation effect. Apabila perusahaan hanya memiliki daya saing pada produk level atau company defense seperti kualitas dan harga, maka pertumbuhan bisnisnya akan cenderung bersifat diminishing return atau menyusut, mengikuti siklus hidup produk. Pertumbuhan bisnis increasing return akan diperoleh apabila perusahaan juga memiliki daya saing pada market level atau market defense, selain memiliki kekuatan pada produk level atau company defense-nya. Menurut Bjorn Arthur, bahwa sebenarnya kemunculan increasing return sebagian besar dipengaruhi oleh munculnya teknologi tinggi dengan alasan: 1. Upfront cost. Produk-produk yang bersifat high cost seperti farmasi, hardware dan software komputer, aviasi dan lain-lain akan melewati desain dan proses yang rumit untuk sampai ke pasar. Mereka bersifat heavy on know-how but lack of research, sehingga memerlukan biaya R&D yang sangat tinggi dibandingkan biaya produksinya. Untuk yang kedua, network effect. Produk-produk high-tech harus kompatibel dengan jaringan pengguna. Yang ketiga, customer governance. Produk-produk high-tech biasanya rumit cara penggunaannya. Diperlukan pemahaman pada penggunanya, sehingga diperlukan update untuk menyesuaikan revisi yang muncul pada versi-versi selanjutnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.